Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik sekalian, kita lanjutkan materi peluang dan frekuensi harapan yang pada video sebelumnya membahas mengenai koin, kemudian kartu, dadu. Nah, kalau yang di video sebelumnya itu semuanya kejadian tunggal. Kenapa? Karena hanya satu contoh yang pernah kita bahas. Sebuah dadu dilempar ke atas, peluang munculnya mata dadu genap. Sebuah koin dilempar ke atas sebanyak 10 kali, frekuensi harapan munculnya sisi angka. Itu satu kejadian semua. Di video sekarang kita membahas kejadian majemuk, artinya ada lebih dari satu kejadian. Umumnya yang digunakan hanya 2 kejadian, seperti itu, apalagi levelan SMA. Baik, nanti kita akan belajar mengenai kejadian majemuk, saling lepas, sama saling bebas, seperti itu ya. Saya mulai dari yang pertama, koin. Karena kemarin kita belajar koin, ruang sampel koin ada berapa? Ada yang tahu? Masih ingat? Ada 2 ya. NS-nya ada 2. Nah, untuk kejadian majemuk, maka konsep NS itu adalah S berpangkat N. Jadi misal ada 3 koin, maka ruang sampel 3 koin itu artinya yang awalnya ruang sampelnya 2. Sekarang karena koinnya ada 3, maka 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 8. Kalau koinnya ada 5, maka NS 5 koin, ini berarti 2 pangkat 5, 32. Seperti itu. Ini dulu yang perlu dipahami, bahwa ruang sampel akan berubah seiring dengan banyaknya benda tersebut. Kalau dadunya ada 3, maka ruang sampel yang awalnya 6 itu jadi 6 pangkat 3, 216. Begitu seterusnya. Oke, udah bisa ya. Nah, sekarang saya misalkan nih, 3 buah koin dilempar 1 kali. Peluang munculnya 2 angka. P 2 angka. Nah, ini secara manual menghitungnya adalah karena koinnya ada 3. Saya misalkan ini koin pertama, koin kedua, koin ketiga. Kan koin itu kalau nggak muncul angka gambar ya, karena dia diminta 2 angka. Misal koin pertama angka, koin kedua angka, koin ketiganya pasti gambar, kayak gitu kan. Atau koin pertama angka, koin kedua gambar, yang koin ketiga angka lagi. Atau ini gambar, angka. Sehingga dari 1 kejadian, 2 kejadian, 3 kejadian, pas angkanya ada 2. Nah, seperti ini. Maka peluang 2 angka, NA-nya jadi 3. Tahu dari mana ya? Ini ada 1, ada 2, ada 3. NA-nya berarti 3. NS karena koinnya ada 3, maka jadi 8. Maka PA-nya 3/8. Saya ganti lagi nomor 2 misal. 4 buah koin dilempar bersama 1 kali. Peluang munculnya 2 sisi gambar. Oke. Peluang 2 gambar. 4 koin ya. Oke. Berarti ini ada koin 1, koin 2, koin 3, koin 4. Karena diminta 2 gambar, maka ini pasti gambar-gambar ya, sisanya harus angka dong. Ini gambar, angka, gambar, angka. Gambar, angka, gambar. Angka, gambar, angka, gambar. Angka, gambar. Habis kan? Nggak bisa berhenti di sini lagi. Sehingga ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka peluangnya berarti 5 per. Koinnya ada 4, maka 2 pangkat 4, 16. 5/16. Nah, seperti itu. Repot ya, Sir? Iya, emang repot kalau manual. Makanya saya ajarin yang nggak manual. Nah, sekarang gimana biar nggak manual, biar nggak repot? Oh, bisa. Kita bisa menggunakan si Newton sama Pascal. Kalau di fisika ada segitiga Pascal, pernah belajar.
Ini khusus menghitung distribusi kejadian yang memiliki dua buah kemungkinan. Jadi kemungkinan satu dan kemungkinan satunya lagi. Ini akan menjadi satu, ini dijumlahkan jadi dua. Kita mulai satu lagi, ini jadi tiga. Terus ini kalau dimulai satu lagi, ini 4, 6, 4, 1. Nah, seperti itu ya. Nanti saya yang salah hitung. Tadi berapa sih koinnya? 2 gambar ya, 4 koin. Ini kayak nggak sesuai dengan konsep, baru sadar. Ntar cek dulu. Gambar-gambar angka-angka. Gambarnya pindah satu, gambarnya pindah sana. Adakah yang berbeda? Ya, nanti lihat aja kalau pakai rumus berapa ya. 4 apa 5 sih? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini artinya barangnya ada satu, ini ada 2 benda, ini 3 benda, ini 4 benda, seperti itu. Nah, saya fokus kita ke yang tadi. Pertama 3 koin ya. Ini buka dulu, mana halamannya tadi. Yang 3 koin. Peluang 2 angka. Oke, kita cek. Kalau mau pakai segitiga Pascal, 3 koin ini ya, 1331 ya. Maka yang digunakan adalah 1331. Ini artinya semuanya angka. Ini angkanya 2, satunya gambar. Ini angkanya 1, gambarnya ada 2. Ini gambar semua. Oke, nah kayak gitu selalu distribusinya. Yang bawah adalah kejadian, yang atas adalah banyak. Oke, yang ditanya tadi adalah 2 angka. Kita lihat ini angkanya ada 3, ini angkanya ada 2. Nah, berarti ini 3, semuanya ada 8. 3/8. Sama nggak ya? Kita tadi dapatnya 3/8. Oke, nah yang ini mencurigakan ini. Kita pasti ada keliru nih. 2 angka, kita coba 4 koin. 4 koin itu berarti 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Oke, ini angka semua, 4-4-nya angka, maka angka. Ini gambarnya 1, ini 22, ini 1 angka 3 gambar, dan ini semuanya gambar. Nah, kalau sesuai konsep ini maka ada 6, berarti kita kurang 1 ya. Kita coba cek, keliru nggak tadi? 2 gambar, angka-angka. Gambar angka, gambar angka. Gambar angka, angka gambar. Angka gambar, angka gambar. Angka-angka, gambar-gambar. Baru 5 ya. Satu lagi apa? Ada 6 ini seharusnya. Gambarnya ada 4. Oh, ada satu lagi. Lupa saya. Angka, terus gambar, angka, gambar, angka, gambar, gambar. Gambar angka. Gambar angka. Nah, berbeda ya. Nah, sehingga ada 6. Nah, inilah susahnya kalau manual itu. Ya, kamu gak usah manual aja ya. Ini sudah saya ajarin pakai segitiga Pascal, menghitungnya seperti ini. Oke. Nah, soal berikutnya. Nih, sekarang bahasanya berbeda. 3 buah koin dilempar bersama satu kali, peluang munculnya minimal 2 gambar. Oke, minimal 2 gambar. Saya pakai segitiga Pascal, 3 koin, berarti 1, 3, 3, 1. Ini 3 angka, ini 2 angka, 1 gambar. Ini 1 angka, 2 gambar. Boleh kayak gini, boleh ditulis semua ya. Ini 3-3-nya gambar. Oke, kalau bicara minimal 2 gambar, artinya kalau 1 gambar nggak bisa, 0 gambar nggak bisa. Yang bisa adalah 2 gambar, 3 gambar. 2 gambar, ini 2 gambar, 3 gambar.
Maka ini dijumlahkan 3 tambah 1 jadi 4. Semuanya ada 8. Minimal 2 gambar. Kalau minimal 1 angka, yang punya angka aja ini oke. Ini angka ada oke. Ini angka juga ada oke. Ini enggak. Maka ini 3 tambah 3 tambah 1 jadi 7. Nah, seperti itu ya untuk koin. Oke. Selesai koin. Kita masuk berikutnya, dadu. Nah, kalau dadu ini nanti bicaranya adalah 2 buah dadu dilempar bersama 1 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah. Nah, selalu kayak gitu dia. Berjumlah 7 atau 5. Nah, bisa seperti itu. Maka kalau kita mau ngitung satu-satu, yang berjumlah 7 dulu ya. 7 itu 1 sama 6 gitu kan. 6 dengan 1. Ini dadu 1 dadu 2. Terus 2 sama 5. 5 sama 2. 3 sama 4. 4 sama 3. Habis. Oke. Yang berjumlah 5. 1 dengan 4. 4 dengan 1. 2 dengan 3. 3 dengan 2. Gak ada lagi ya. Nah, maka ini dihitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka NA-nya berarti 10. NS 2 dadu 6 pangkat 2, 36. Maka peluangnya 10/36. Seperti itu. Oh, repot sir. Ya, repot. Maka kalau repot saya ajarin yang nggak repot ya. Khusus kasus yang 2 buah dadu. Maka kamu perlu buat tabel. Tabelnya adalah seperti ini. Kamu tulis 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tulis 6 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Terus tulis 2. Naik terus. 3 sejajar dengan yang atas ya. Nah, pengertian ini adalah yang bawah ini disebut dengan jumlah. Yang atas disebut banyak. Nah, untuk soal tadi jumlahnya 7 atau 5. Maka kamu lihat yang 7. 7 ada berapa? Ada 6. 5 ada berapa? Ada 4. Maka 6 tambah 4 10. Ruang sampel 36. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung pakai cara mana nih. Nah, pakai ngurut-ngurutkan ini nggak usah. Cukup pakai tabel. Hitung. Oke, saya ganti. Misal jumlahnya 11 atau 8. Oke, kita lihat. 11 ada 2, maka 2. 8 ada 5. 5. Maka 2 tambah 5 per 36. Nah, 7 per 36. Oke, selesai ya. Sip. Dadu sudah. Sekarang kita ke kartu. Kartu. Untuk kartu ini dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Misal peluangnya itu ditanya berapa peluang terambilnya kartu as atau kartu bergambar. Nah ya, as atau bergambar. Oke, pertama kartu as dulu. Kartu as ada berapa banyak? Ada 4. Bergambar ada berapa banyak? 12. Maka 4 tambah 12 per 52. Oke, jadi 16 per 52. Nah, seperti itu kalau kartu. Dan begitu seterusnya. Contohnya cuma satu aja. Intinya kalau dia kejadian majemuk, kamu buat seperti ini. Nah, itu ya. Oke. Sekarang kita baru ke saling lepas dengan saling bebas. Nah, banyak ini materinya. Saya mulai dari yang pertama, kejadian saling lepas. Pada dasarnya yang kita bahas tadi adalah kejadian saling lepas. Ciri-cirinya apa? Ada kata-kata atau. Nah, gitu ya. Kalau ada kata-kata atau berarti dia saling lepas.
Sebuah dadu dilempar satu kali, peluang munculnya mata dadu 5 atau 8. Makanya kejadian saling lepas. Jadi dia ditambah 5 tambah 8. Nah, seperti itu kalau saling lepas. Sebuah kartu diambil, sebuah kartu dari seperangkat, peluang munculnya kartu as atau kartu bergambar, ya sama, kartu as yang 4, bergambarnya 12, jadi 16/52, kayak gitu. Itu saling lepas. Nah, perlu dipahami juga, saling lepas ini ada yang saling lepas bersyarat. Saling lepas bersyarat, misal ya, saya ambil kartu tadi ya. Sebuah kartu dari seperangkat kartu diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu keriting atau kartu as. Nah, seperti ini. Nah, kalau berdasarkan kejadian saling lepas, kartu keriting ada 13. Kartu as itu ada 4. Nah, adakah as keriting? Nah, maksudnya memiliki dua-dua ini. Ada nggak? Ada ya. Ada berapa? Ada 1 ya. Maka ini kita kurangi yang sama. Sehingga nanti dia menjadi 16/52. Nah, atau nih, kartu bergambar atau kartu wajik. Nah, kartu bergambar ada 12, wajik ada 13. Adakah bergambar yang wajik? Ada, Jack Queen King wajik. Maka ini kita kurangin, ada 3, sehingga nanti hasilnya menjadi 22/52. Nah, itu yang kejadian saling lepas bersyarat. Itu juga bisa diterapkan yang lain. Oke, bagaimana dengan kejadian saling bebas? Kejadian saling bebas ini adalah kejadian yang tidak berhubungan satu sama lain, tidak saling mempengaruhi. Contoh, sebuah koin dan sebuah dadu dilempar bersama satu kali. Peluang munculnya angka pada koin dan mata dadu genap pada dadu. Nah, ini kan barangnya berbeda dan tidak saling mempengaruhi. Peluang angka itu 1/2, yang genap 2, 4, 6, ada 3, 3/6. Dan ini tandanya kalau ada kata-kata dan, itu ciri-cirinya dia kejadian saling bebas. Maka ini kamu kali 1 kali 3, 3, 2 kali 6, 12, 1/4 peluangnya. Nah, seperti itu ya. Dari seperangkat kartu dan sebuah dadu dilempar bersama. Nah, kira-kira seperti itulah nanti. Atau 2 buah dadu dilempar bersama-sama satu kali. Peluang munculnya mata dadu genap pada dadu 1 dan kurang dari 3 pada dadu 2. Nah, ini karena dia terpisah, yang genap, peluang genap itu 3/6. Peluang kurang dari 3 kan ada 1 dengan 2, maka 2/6, dan ini jadi dikali. Oke, 3 kali 2 6, 6 kali 6 36, sederhanakan 1/6. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, cukup ya. Sampai di sini dulu untuk koin, dadu dengan kartu. Tinggal satu video lagi masalah kotak. Ini saya buat khusus di kotak ya. Nanti silahkan ditonton video terakhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.